Sedangkan suami, bisakah dipandang dia nusuz? Nusuznya suami itu dikarenakan apa? Karena durhakanya dengan amanah yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Karena makna qiwamah sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bukan makna sultah, bukan makna kekuasaan saja, tetapi maknanya adalah apa? Mas'uliyah, riayah dan tarbiyah, tanggung jawab dan pembinaan. Nah, karena itu apabila seorang suami melakukan tindakan menyakiti istrinya dengan memukulnya, nanti bagaimana di dalam Al-Quran dikatakan fadribuhunna, berarti darab di dalam Al-Quran bukanlah menyakiti, yang perlu diingat. Jadi bagaimana memahami nanti, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa tadi. Kan obat bagaimana menghadapi istri yang nusus itu, pertama fa'idhuhunna, yang kedua wahjuruhunna fil madaji'i, pisahkan dia dari tempat tidur, yang terakhir wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, bagaimana memahami pukul ini yang dibolehkan di dalam syariat, sedangkan menyakiti istri tidak dibolehkan dengan memukul? Bahkan Nabi SAW tidak merestui seorang wanita yang mengadu kepada beliau atau yang memberikan informasi bahwa dia telah dipinang oleh dua orang. Yang satu adalah Abu Jaham, yang kedua adalah Muawiyah. Abu Jaham, fa'amma Abu Jahmin fala, kata Nabi. Abu Jaham jangan. Kenapa? La yarfa'u asah min atiqih. Karena dia tidak pernah melepaskan, mengangkat tongkatnya dari pundaknya. Tidak pernah. Terus tongkatnya siap untuk memukul pasangannya. Artinya kau panangani bini kau. Nabi tidak mengizinkan wanita itu menerima Abu Jaham walaupun telah meminangnya. Berarti di dalam syariat ada dua petunjuk. Yang pertama petunjuk wadribuhunna, pukullah. Yang kedua adalah larangan idza menyakiti. Nah, di sini nanti ulama menafsirkan apa makna wadribuhunna itu. Apa batasannya? Nah, memukul dengan menyakiti sampai menyiksa seperti yang terjadi sekarang ini, itu jelas adalah kedurhakaan suami kepada Allah Subhanahu wa taala yang semestinya menjalankan tanggung jawab mas'uliyah dalam bentuk apa? Dalam bentuk riayah, menjaga dengan memberi nafkah, melindungi dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk tarbiyah, membina. Tidak dibolehkan. Kalau suami melakukan hal yang demikian, berarti suami tidak menjalankan peran qiwamah, kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan dalam kondisi seperti itu, boleh tak istri mengadu kepada pihak yang bisa meletakkan keadilan? Boleh. Apakah istri dalam keadaan seperti itu durhaka karena mengadu ke pengadilan? Tidak. Jadi kalau suami melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, kemudian istri mengadu, apakah termasuk tidak kepada wanita yang menuntut talak dan Allah tidak redha kepadanya? Tidak. Kadang-kadang orang hanya memakai satu dalil, siapa saja wanita yang menuntut talak dari suaminya tidak akan jadi seluruhnya langit dan bumi mengutuknya. Itu cerita yang berkembang. Tetapi tidak dibaca apa penyebabnya. Kalau wanita itu teraniaya di tangan suaminya, apakah dalam keadaan seperti itu dia tidak boleh mendapatkan keadilan dari apa yang telah ditetapkan di dalam syariat agar orang diperlakukan dengan cara yang baik, muasyarah bil ma'ruf.
Makanya kalau ada istri yang mengadu, tanya alasan kenapa kamu mengadukan suamimu, kenapa kamu menggugat cerai suamimu. Kalau dia katakan, ambokan tangan setiap hari, dan kecek je lah, mengutuk langit dan bumi, wak meminta talak ke laki itu. Tak bisa, tak itu dalilnya lagi itu. Kalau begitu, memakai dalil, tentu taniayo berusi dalam rumah tangga jadinya. Lampangnya cie, tak talak. Kau mengutuk lah kau langit dan bumi. Tak bisa begitu. Kenapa? Karena laki-laki disuruh ashiruhunna, bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau dia tidak menjalankan tanggungjawab tersebut, berarti dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia durhaka kepada tugasnya terhadap istrinya. Kemudian as-sab wasyatmu wal ihana. Mencela, memaki dan merendahkan. Ini merupakan perilaku yang tidak baik. Selanjutnya adalah adamun nafaqah alaiha. Tidak memberi nafkahnya. Dia pergi belanja yang secukupnya. Kalau seperti itu perilaku suami, berarti suami mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendurhaka kepada tugas tanggungjawabnya terhadap istrinya. Tak bagi belanja bini lai. Tak bagi 50,000 sepakan. Sepakan 50,000 angka dapat. Tapi ini jangan jadi alasan pula bagi ibu-ibu untuk hidup berfoya-foya, untuk minta kualitas dah berhan 200 juta. Tas 200 juta. Tak dia lagi ada laki tanggungjawab dah kan. Malu sampai ke situ, tak sampai ke situ tanggungjawab itu. Jadi gaya hidup flexing seperti itu tidak masuk di dalam tanggungjawab nafkah. Kemudian berikutnya al-mailu ila ghairiha wa adamul adli, yaitu lebih cenderung kepada yang lain dan tidak berlaku adil. Ini berlaku pada laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu. Kalau kecenderungan hati tidak bisa dikuasai oleh manusia. Tetapi kecenderungan sikap dan perilaku sehingga sampai ke perilaku tidak adil, itu adalah bentuk dari nusus. Itu suami yang durhaka namanya itu. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Walan tastati'u an ta'dilu, kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara wanita walau harastum, walaupun kamu berkeinginan betul untuk berperilaku adil, kamu tidak akan mampu. Nah, karena itu adil dalam makna lahir dan batin itu, kecenderungan hati tidak akan bisa diwujudkan oleh laki-laki. Tidak akan bisa. Siapapun orangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walan tastati'u, kamu tidak akan sanggup berlaku adil. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalau sudah dikatakan lan, ini kan katanya apa? Lan ya. Perhatikan ayat ini, walan. Lan itu bermakna nafyan lil abad.
itu menafikan selama-lamanya. Kamu sama sekali tidak akan bisa sanggup untuk berlaku adil antara wanita. Walau harastum, walaupun kamu di dalam dirimu ingin sekali untuk berlaku adil, tidak akan sanggup. Nah, karena itu keadilan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, keadilan lahir dan batin secara utuh dan sempurna itu tidak menjadi syarat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan syarat orang menikah lebih dari satu itu harus adil, tidak mungkin itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan itu. Tidak akan sanggup kamu. Adil dalam makna apa? Dalam makna totalitas. Adil dalam sayang, adil dalam cinta. Tak mungkin. Nabi SAW ketika membagikan hari untuk istri-istri beliau dengan adil pembagian itu, beliau berkata, Allahumma ya Allah, inilah pembahagian yang bisa aku lakukan, yang dalam kemampuanku. Wala tu'akhidni, jangan engkau hukum saya dalam perkara yang aku tidak bisa menguasainya. Apa itu? Kecenderungan hati. Kenapa? Karena hati tidak dalam penguasaan manusia. Yataqallab, dia kadang berbolak-balik. Siapa yang yuqallib, yang membolak-balikkan? Allah. Manusia tidak bisa. Kalau seandainya bisalah hatiku diremot, nah, ada orang cakap tu. Cakap orang berdua saling banci tu, macam remote salah, hati tu saling sayang salah, tidak bisa. Allah yuqallib, Allah yang membolak-balikkan. Karena itu ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Jadi karena itu adil dalam yang dimaksud oleh ayat ini, an ta'dilu bainan nisa, adalah adil dalam pengertian kesempurnaan lahir dan batin. Tidak ada yang sanggup manusia, walau harastum. Nah karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran bagi orang yang memilih berpasangan lebih dari satu orang, ya, istri lebih dari satu orang, fala tamilu kullal maili, ini yang disuruh. Jangan terlalu cenderung, terlalu condong kanan surang. Nah, ini namanya sikap lahiriah. Maka dahulu ketika ada orang bertanya, apa syarat orang berpoligami itu, ta'addud? Syaratnya adalah mampu bersikap adil. Mampu. So, kalau adil, apa menuntutnya? Apa lainnya surang lo? Ini jawab. Buat cuba lalu biar je. Syarat adil itu bukan begitu maknanya. Tapi dia mampu. Nah, apa unsur-unsur keadilan itu yang harus dia jalankan? Yang pertama, nafkah. Nafkah. Kadang nan rumi. Ini kok nambah poligami untuk membiayai seorang istri saya lah susahnya. Hanya tambahlah seorang lain. Bagaimana dia akan berlaku adil? Belanja dan seorang selepayah hanya mencarian, tambahlah seorang lain. Adulah nak menjawab. Ambo lah dia buya. Batu ndak ambo belanjai saya keduanya. Kalau belanja dan seorang kau tak cukup untuk dan seorang lain itu aman, Allah berlaku adilnya. Tak dibelanjai seorang Allah je. Itu meninggalkan tanggungjawab lebih lu durakonya lu. Jadi pada nafkah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua apa? Adalah mabit,
bermalam. Malam. Ijan beko tibo di tempat nan tuo cegak badan untuk pindah ke tempat nan mudo. Tibo giliran malam ke nan tua lah mendamam sekawan ko. Itu adalah mabit malam. Kecuali kalau ada di antara istri yang tanazal. Dia boleh enggak? Dia mundur dari haknya, boleh. Bisa saja, seperti terjadi pada istri Nabi Saudah bin Zam'ah. Oh, Bapak dan Ibu, Saudah bin Zam'ah, Ummul Mukminin Saudah bin Zam'ah radhiyallahu anha adalah istri Nabi setelah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sebelum menikah dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah menikah dengan Saudah. Saudah ini sudah tua. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah, Saudah khawatir Nabi akan meninggalkannya. Dan dia tentu tidak mau ditinggalkan Nabi. Kenapa? Karena dia mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh wanita lain, menjadi ummahat, bahagian dari ibu-ibu orang yang beriman. Sebab yang menjadi istri Nabi di dunia akan menjadi istri Nabi di surga kelak di akhir. Nah, karena itulah makanya dia ingin tetap menjadi istri Rasul, tapi jatah malamnya dia serahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu namanya tanazul. Orang istri mundur dari haknya. Nanti ada, kalau kita kan hari Ahad biasanya kan mengaji fikih keluarga ya, fikih pernikahan. Nanti ada macam-macam pernikahan. Di antaranya, Bapak dan Ibu sering dengar kan, ada orang yang dari luar negeri sana datang ke Indonesia, kemudian dia punya istri di Indonesia, tapi pulang sekali 3 bulan saja. Ketikonya ke siko. Nah, bagaimana nanti hukum pernikahan itu? Boleh tidak? Nah, nanti ada pembahasan itu, nanti kita bahas. Tapi yang jelas, kalau tidak ada alasan seperti itu, maka kewajiban suami untuk membagi malam dengan adil. Kalau dia tidak berlaku adil dalam hal ini, maka dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada istrinya. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan hak istrinya. Kemudian berikutnya apa lagi? Perhatian. Yang tiba dan surang mengadu berperhatian, tiba dan surang mengadu bercuekkan saja. Ini, nah, apabila seseorang bisa menjaga yang seperti itu, berarti dia telah menjalankan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau kamu memiliki pasangan lebih dari satu, jangan kamu terlalu cenderung kepada yang sebagian, yang lain, sehingga meninggalkan yang satu seperti tergantung, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau istilah orang awak, bantu tergantung tak bertali saja. Itu yang dikatakan keadilan yang dituntut bagi orang yang memilih hidup lebih dengan satu istri. Kalau ada yang berperilaku tidak menjalankan itu, berarti dia juga durhaka. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan hak istrinya itu. Al-mail ila ghairiha wa adamul adli. Cenderung kepada yang lain dan tidak berlaku adil. Nah, itulah yang dikatakan nusuz. Jadi, kalau kita ambil esensi nusuz itu adalah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab, mendurhaka kepada pasangan dalam hak yang harus dipenuhi, maka tentu nusuz itu ada dari wanita dan ada dari laki-laki.